Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ardi Aulia Rahman dari SMK Bunda Satria Wangon. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Teknik Otomotif di LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, perkenankan saya akan menampilkan video uji kinerja saya, mulai dari pukul 14.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di Bengkel Teknik Ototronik SMK Bunda Satria Wangon. Saya mengambil KD mendiagnosis kerusakan sistem pada engine dengan model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik, dan metode diskusi serta unjuk kerja. Selamat menyaksikan, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran perawatan dan perbaikan engine manajemen sistem. Di pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah pernah mempelajari tentang cara mendiagnosa dan memperbaiki sensor. Kemudian pertemuannya kedua yaitu mendiagnosa dan memperbaiki aktuator. Dan sekarang yang ketiga yaitu mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan sistem pada engine. Yang mana pembelajaran hari ini adalah gabungan dari dua pembelajaran sebelumnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan bisa disiapkan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan yang pertama dari kompetensi dasarnya dulu, yaitu adalah mendiagnosa kerusakan sistem pada engine dan memperbaiki kerusakan sistem pada engine. Kemudian untuk indikator pencapaiannya ada 3, yaitu nantinya kalian akan menentukan gejala kerusakan sistem pada engine, kemudian menelaah penyebab kerusakan pada engine, dan melakukan menguraikan cara memperbaiki sistem pada engine. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menggunakan model atau metode pembelajaran problem based learning 4 langkah dengan pendekatan saintifik. Ya. Kemudian untuk penilaiannya sendiri, ada penilaian sikap, presentasi, dan soal evaluasi. Jadi nantinya Bapak akan menyediakan sebuah permasalahan yang mana nantinya akan kalian pecahkan permasalahan tersebut dengan cara diskusi dan praktek. Ya. Kemudian untuk penilaian sikap nanti akan Bapak lakukan selama kalian melakukan diskusi. Dan presentasi ketika kalian sudah selesai praktek, mempresentasikan hasil prakteknya, akan Bapak nilai. Dan yang terakhir ada soal evaluasi, yaitu berupa soal pretest dan post-test. Ya. Jadi di awal nanti ada soal pretest, kemudian di akhir nanti ada soal post-test. Nah, sebelumnya silakan kalian bisa melakukan presensi terlebih dahulu di link yang sudah Bapak share di WA Group. Silakan lakukan absen 2 menit. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui menggali informasi dari bahan literasi serta diskusi. Harapannya nanti kalian semua dapat menentukan gejala kerusakan, menelaah penyebab kerusakan, dan menguraikan cara memperbaiki kerusakan sistem pada engine. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui praktik dan kajian literasi pada modul. Ya, nantinya kalian semua diharapkan dapat menemukan gejala kerusakan, memperbaiki kerusakannya, dan menguji hasil perbaikannya. Tentunya yaitu di kerusakan sistem pada engine. Ya. Kemudian sebelum masuk ke materi, ya,
Bapak menyediakan soal pretest, silakan bisa kalian kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Linknya sudah Bapak share di WA group atau link yang di depan juga bisa. Silakan dikerjakan. Ya, oke. Sudah semua ya. Bisa dilihat di sini hasil dari pengerjaan soal pretest kalian. Nilainya ada yang 0, 20, 40, 60 ya, nggak apa-apa. Ini baru awal permulaan ya. KKM-nya berapa? 70 ya? Ya. Masih kurang 10 poin lagi ya? Atau kurang 1 soal lagi ya. Nanti bisa kalian perbaiki di soal post test di akhir. Ya, nggak apa-apa, ini karena kalian belum mengikuti pembelajarannya. Harapannya nanti setelah mengikuti pembelajaran kalian bisa mengerjakan dan memperbaiki di soal post test. Ya. Kemudian soal nilai dari hasil soal post test itu yang akan Bapak masukkan ke nilai rapot. Paham ya? Oke. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sensor dan aktuator. Ya. Mungkin di sini ada yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya, apa itu sensor? Ya, Mas Ardian, silakan. Sensor adalah komponen yang dapat digunakan untuk mengkonversi suatu besaran tertentu menjadi satuan analog sehingga dapat dibaca oleh suatu rangkaian elektronik. Ya, betul, tepat sekali. Kasih aplaus untuk Mas Ardian. Kemudian berikutnya ada yang masih tahu atau masih ingat tentang apa itu aktuator? Ya, silakan Mas. Aktuator merupakan komponen yang digunakan untuk mengkonversi sinyal elektrik yang dihasilkan ECU menjadi gerakan mekanis. Ya, betul, tepat sekali. Kasih aplaus. Kemudian Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1, ada Mas Zandi, Zahrul, Devi, Evita, Afrizal. Siap? Siap. Kemudian kelompok 2 ada Ruli, Alvaro, Mary, Resti, Ardian. Siap? Siap. Kelompok 3 ada Mahfud, Rehan, Suci, Utri, Aditya. Siap? Siap. Yang terakhir kelompok 4 ada Rizky, Sidik, Surya, Farah, Christian. Siap? Oke, untuk menyemangati pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita teriakan Yalel SMK terlebih dahulu. Siap semua? Siap. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Bunda Satria? Jaya. Ototronik? Berkualitas. Luar biasa. Kasih aplaus untuk kita semua. Ya, kemudian selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan sebuah video permasalahan, yaitu nantinya ada 2 buah permasalahan ya. Yang pertama, mobil tidak bisa start atau tidak dapat dihidupkan ya. Jadi mesin mati dan tidak dapat dihidupkan. Nanti ini trouble untuk kelompok 1 dan 3 ya. Kelompok 1 dan 3 perhatikan. Bapak akan memutar videonya. Ya, silakan kelompok 1 dan 3 disimak. Ya. Kunci kontak on, indikator cek engine nyala, coba di start, mesin nggak bisa hidup. Ya. Coba start yang kedua, tetap sama, nggak bisa nyala ya. Ya, ini yang percobaan yang terakhir, tetap nggak bisa hidup ya. Oke. Nah. Silakan nanti kelompok 1 dan 3 ya bisa melakukan diskusi, mencari tahu tentang apa penyebab di mesin tidak bisa hidup ya. Mencari tahu tentang kenapa mesin nggak bisa hidup ya, apa penyebabnya dan bagaimana cara memperbaikinya ya. Untuk kelompok 1 dan 3 silakan bisa dituliskan di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Mungkin ada yang bisa tahu kira-kira apa yang terjadi pada video tersebut, kelompok 1? Ya, silakan Mas. Oke, ya. Kemudian yang lain, kelompok 3? Ada gambaran dari video tersebut? Ya, gimana Mas? Kemungkinan penyebabnya open circuit pada rangkaian sensor dan aktuator. Ya, oke. Kasih aplaus dulu untuk kalian semua ya. Luar biasa. Ya, perhatikan kelompok 2 dan 4. Mesin hidup ya, mesin start bisa hidup. Ya, ketika pedal gas diinjak, mesin tersendat.
Nah, kemudian ketika diperiksa di ruang engine ya, di situ terlihat mesin bergetar ya. Nah. Jadi gejalanya selain mesin tersendat, mesin juga bergetar. Ya, itu untuk kelompok 2 dan 4. Kelompok 2 dan 4 ada gambaran dari video tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan penyebabnya yaitu open circuit pada injektor. Ya, oke. Kemudian kelompok 4 gimana? Ada sedikit gambaran dari video tersebut? Tahanan tidak sesuai standar. Ya, oke. Kasih plus untuk kalian semua. Ya. Kemudian selanjutnya kalian tugasnya adalah melakukan diskusi, ya, mencari tahu apa penyebab gejala kerusakan tadi. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, Bapak sudah membagikan LKPD-nya. Bisa ditulis kelompoknya, namanya satu persatu di LKPD. Kemudian kalian diskusikan. Bisa juga kalian cari tahu di link video yang sudah Bapak share di WA Group atau di modul yang sudah Bapak share di WA Group juga linknya ya. Untuk modulnya akan sedikit Bapak bahas di sini ya. Bapak tunjukkan sedikit tentang modulnya. Ya, ini sedikit gambaran tentang modulnya. Jadi pada modul itu ada kegiatan pembelajaran pertama dan kedua. Yang mana untuk proses diskusi bisa kalian cari tahu di kegiatan pembelajaran pertama. Ya, untuk yang proses diskusi. Ya, kemudian untuk yang nanti ketika praktikum itu bisa kalian cari atau kalian baca-baca di proses pembelajaran kegiatan belajar kedua. Ya, sampai sini paham ya? Ada sedikit gambaran ya? Oke. Ya, jadi langkah yang pertama tadi kalian sudah merumuskan permasalahannya. Yang kedua yaitu mengembangkan kemungkinan penyebabnya. Ya, Bapak berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, mencari tahu apa penyebabnya. Siap ya? Siap. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai semua? Sudah. Luar biasa, cepat sekali ini ya. Ya. Semangat ya. Oke. Untuk diskusinya jika sudah selesai bisa disampaikan satu persatu. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Apa hasil diskusinya? Gejala mesin mati tidak dapat hidup dan mil menyala. Kemungkinan penyebab CKP open circuit, tahanan tidak sesuai standar. Cara mengatasi, periksa tahanan CKP, perbaiki close circuit atau diganti. Ya, kasih plus untuk kelompok 1, luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan Mas Alvaro ya. Ya. Alvaro Morata. Mesin tersendat. Kemungkinan penyebab open circuit injektor. Cara mengatasi, perbaiki close circuit atau ganti. Ya, oke, tepat sekali. Kasih plus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, gimana? Apa hasil diskusinya? Gejala mesin mati tidak dapat hidup. Kemungkinan penyebab CKP open circuit. Cara mengatasi, periksa tahanan CKP. Ya, berarti nanti kelompok 3 fokus ke tahanan sensornya ya. Oke, ya tepat sekali. Kasih plus untuk kelompok 3 ya. Luar biasa. Selanjutnya kelompok 4. Mesin tersendat, tahanan tidak sesuai standar. Cara mengatasinya, periksa tahanan injektor. Ya, oke. Kelompok 4 fokus ke injektornya ya. Oke, kasih plus untuk kelompok 4 ya. Luar biasa ya. Ya, kalian semua sudah selesai melakukan proses diskusi. Hasilnya sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang ketiga yaitu menganalisis penyebab atau proses diagnosa.
yang mana kegiatan tersebut akan kalian lakukan dengan praktikum ya. Jadi di kelompok 1 dan 2 ke unit mobil masing-masing, kelompok 1 di unit mobil Vios, kelompok 2 di unit mobil Yaris, kemudian kelompok 3 dan 4 di masing-masing engine stand, kelompok 3 di engine stand Yaris, kelompok 4 di engine stand Avanza. Sebelum melakukan praktikum, Bapak tadi sudah membagikan LKPD-nya, sudah semua ya? Nanti jangan lupa diisi namanya, nama anggota kelompoknya. Kemudian nanti Bapak akan memberikan sedikit contoh atau demonstrasi di masing-masing job kalian, supaya kalian tidak bingung dalam melakukan proses diagnosa. Sampai sini paham ya? Oke, kelompok 1 bisa ikut Bapak dulu. Oke, Bapak sudah selesai melakukan demonstrasi. Kalian semua tadi sudah Bapak contohkan, ya. Sudah tahu semua bagaimana caranya ya? Paham ya? Bisa ya, siap ya? Oke, Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan lakukan praktikum. Ya, dimulai dari sekarang. Yuk, semangat. Sudah selesai semua ya? Oke, luar biasa. Untuk penyemangat kita teriakan Jalil SMK dulu sebelum melakukan presentasi, supaya presentasinya semangat. Oke? SMK? Bisa. SMK? Hebat. Bunda Satria? Jaya. Ototronik? Berkualitas. Luar biasa. Oke ya. Selanjutnya silakan bisa kalian lakukan presentasi satu persatu masing-masing kelompok ya. Nanti bisa maju dari kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil praktek kami. Di sini gejalanya kerusakan yang terjadi pada engine mesin mati, tidak dapat hidup, dan lampu cek engine menyala. Komponen yang digunakan sensor CKP, kode trouble P0338. Kerusakannya open circuit pada sensor CKP. Kesimpulannya, pada saat di scanner terdapat open circuit pada sensor CKP dengan kode P0338. Setelah dilakukan perbaikan dan dilakukan dengan cara close circuit pada sensor CKP, mesin kembali menyala dengan normal dan cek engine menyala. Cek engine udah mati ya? Ya. Normal ya? Mati. Normal ya? Normal. Oke, luar biasa. Kasih plus untuk kelompok 1. Sudah, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pemeriksaan tahanan komponen, yaitu sensor CKP dengan standar 1850 sampai 2450 ohm. Hasilnya yaitu 2000 ohm. Kesimpulan, tahanan sensor sesuai dengan spesifikasi standar. Sensor CKP masih bisa digunakan, tidak perlu dilakukan penggantian pada sensor CKP. Oke, tepat sekali, luar biasa. Kasih plus untuk kelompok 3. Jadi sensor TKP masih sesuai standar ya? Masih. Kerusakannya hanya terjadi di open circuit ya? Ya. Oke, luar biasa. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat.
Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gejala yang terjadi pada engine yaitu mesin tersendat pada saat dinyalakan. Komponen yang diperiksa yaitu injektor. Kerusakan yang terjadi yaitu open circuit pada injektor. Kesimpulan, terdapat open circuit pada injektor. Kemudian melakukan perbaikan dengan cara perbaikan closed circuit pada injektor. Setelah diperbaiki, pada saat mesin dinyalakan, mesin menyala dengan normal. Oke, luar biasa. Kasih plus untuk kelompok 2. Jadi kerusakannya di open circuit pada injektor. Setelah diperbaiki mesin normal ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya yang terakhir jelas kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, ini dengan trouble yang sama ya. Baik kelompok 2 maupun kelompok 4, yaitu mesin tersendat dan bergetar. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pemeriksaan tahanan pada komponen injektor. Standar tahanan pada komponen injektor adalah 13,4 sampai 14,2 ohm dan hasilnya 14 ohm. Kesimpulan, injektor sesuai dengan spesifikasi dan masih bisa digunakan. Oke, tepat sekali. Kasih plus untuk kelompok 4. Ya, luar biasa ini ya. Jadi kesimpulannya tadi kerusakan terjadi di injektor. Setelah diperiksa tahanannya hasilnya 14 ohm, masih sesuai standar ya? Nah, berarti kerusakannya terjadi di open circuit ya. Oke, luar biasa. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Kalian semua sudah selesai melakukan diskusi, praktikum sampai dengan menyampaikan hasilnya, presentasinya. Luar biasa ya. Kasih plus untuk kita semua ya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit penguatan dari hasil praktikum kalian ya. Di sini ada tabel gejala kerusakan sistem pada engine. Ya, gejala yang pertama tadi kelompok 1 dan 3 adalah mesin mati, tidak dapat menyala, ya, dan mil menyala. Penyebabnya adalah sensor CKP open circuit atau tahanan sensor CKP tidak sesuai standar. Perbaikannya, periksa tahanan sensor CKP, perbaiki closed circuit atau ganti sensor CKP. Betul ya? Luar biasa. Kemudian selanjutnya gejala yang kedua yaitu mesin tersendat dan ada getaran. Kemudian penyebabnya injektor open circuit atau tahanan tidak sesuai standar. Dan perbaikannya adalah periksa tahanan injektor, perbaiki closed circuit atau ganti jika tidak sesuai tahanan. Betul ya? Betul. Untuk kelompok 2 dan 4. Kemudian sensor CKP ini berfungsi untuk mengetahui putaran mesin ya, kondisi piston saat TMA dan sudut poros engkol pada sistem EV untuk menentukan timing injeksi dan pengapian. Yaitu kalau timing injeksi di langkah hisap, kalau timing pengapian di langkah kompresi. Sampai sini paham ya? Maka dari itu ketika terjadi trouble atau kerusakan di sensor CKP ya mesin tidak akan hidup karena tidak ada penginjeksian bahan bakar dan tidak ada percikan bunga api. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya tadi yang mesin bergetar dan tersendat karena ada open circuit pada aktuator injektor. Nah, karena fungsi dari injektor adalah untuk mengabutkan bahan bakar. Lokasinya di intake manifold. Nah, ketika terjadi open circuit pada injektor, ya, otomatis injektor tidak akan melakukan pengabutan bahan bakar. Ya, jadi di ruang bakar nggak ada bahan bakar. Nah, secara otomatis bahan bakar hanya ada di silinder, hanya ada di 3 silinder karena itu tadi 4 silinder. Yang open circuit 1 ya, yang normalnya adalah 4 silinder harus terisi bahan bakar, ternyata hanya 3. Otomatis konsumsinya kurang ya kan, mengakibatkan mesin tersendat dan bergetar. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke.
Nah, itu cara pemeriksaan aktuator injektor. Tadi yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya, di sini Bapak mengadakan soal post test. Nah, soal ini yang akan Bapak nilai. Ya. Jadi silakan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya. Di situ sudah ada linknya. Bapak juga sudah membagikan linknya di WA Group. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke ya, sudah selesai. Di sini ada 20 yang sudah mengerjakan. Itu artinya kalian semua sudah mengerjakan. Kita lihat nilainya ya. Ada yang dapat 100, 80, 40 ya. 40 ada satu orang yaitu Mas Surya. Berarti artinya Mas Surya nanti remedi ya. Mas Surya remedi. Yang lain yang mendapatkan 80 dan 100 kalian semua sudah tuntas atau lulus di pembelajaran sistem engine ya. Luar biasa, kasih aplaus untuk kalian semua. Untuk Mas Surya, jangan patah semangat ya. Tetap dan terus semangat. Masih ada kesempatan remedi ya. Oke. Belajar lagi untuk mengerjakan soal remedinya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak menyediakan refleksi untuk pembelajaran kita untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Silakan dikerjakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita pada siang sampai sore hari ini. Silakan. Oh ya, Mbak Mary, silakan. Gimana? Apa hasil kesimpulannya? Sensor dan aktuator merupakan komponen penting dalam sistem EVI. Jika terjadi kerusakan pada keduanya, akan mempengaruhi kinerja mesin. Maka dari itu, perlu dilakukan perawatan dan pemeriksaan secara rutin atau berkala pada sistem engine sesuai dengan buku pedoman pemilik kendaraan. Oke, luar biasa. Kasih aplaus untuk Mbak Mary ya. Dan dari hasil pemeriksaan dan penilaian dari Bapak ya, Bapak putuskan kelompok terbaik ada di kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3, luar biasa ya. Tapi bukan berarti kalian semua tidak baik ya. Semuanya sudah sangat luar biasa ya. Walaupun ada yang satu remedi, nggak apa-apa ya. Masih ada kesempatan di hari berikutnya. Kemarin kelompok 1 sudah baik, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Bisa jadi minggu depan kelompok 4 ya. Semangat ya kelompok 4 ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang sistem kontrol katup elektronik. Ya, silakan nanti bisa dipelajari, akan Bapak share modulnya di WA Group. Ya. Sampai sini sudah jelas, paham semua? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, silakan bisa disiapkan dipimpin doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan Mas Christian, ketua kelasnya. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Christian. Ya, oke. Pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Kalau begitu, Bapak akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Bunda Satria? Jaya. Ototronik? Berkualitas. Kasih aplaus untuk kita semua, luar biasa. Ya.